Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, pembahasan atau materi yang saya ambil. Nah, sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didi Anugrah, NIM F1C321011. Saya berasal dari Prodi Fisika. Mata kuliah yang saya ambil yaitu Fisika Kuantum. Eh, ya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang materi suhu potensial. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita mencari tahu apa sih sumur potensial itu. Nah, sumur potensial adalah daerah yang tidak Sumur potensial adalah daerah yang mendapatkan pengaruh potensial. Hal ini berarti bahwa partikel selama berada dalam sumur potensial merupakan elektron bebas. Nah, di sini kita ketahui kan, sumur potensial itu adalah daerah yang dapat pengaruh potensialnya, tetapi eh, tidak bisa bebas. Nah, kita akan bahwa elektron terjebak di sumur potensial. Dan kita anggap bahwa dinding potensial sangat tinggi menuju tak terhingga atau kita katakan sumur potensial sangat dalam. Nah, materi yang saya akan sampaikan selanjutnya ada beberapa materi yaitu pengertian sumur potensial, pengenalan dan kegunaan kuantum dalam keseharian, sumur potensial tak terhingga, dan dua contoh kasus. Nah, sebelum kita lanjut materi mengenai sumur potensial, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih kuantum itu. Nah, ayo kita sama-sama mencari tahu apa sih kuantum itu. Nah, kata kuantum sendiri berasal dari bahasa Latin quantus yang berarti betapa hebat. Kuanta digunakan dalam artikel jurnal tahun 1902 tentang efek fotolistrik oleh Philip Leonard yang mengutip Hermann von Helmholtz karena menggunakan kata itu di dalam listrik. Namun, kata kuantum secara umum sudah dikenal sebelum tahun 1900. Kata itu sering digunakan dalam dunia kedokteran, seperti dalam istilah kuantum statis, baik Helmholtz dan Julius von Mayer adalah dokter sekaligus fisikawan. Helmholtz menggunakan kuantum dengan mengacu pada energi panas dalam artikelnya pada karya Mayer, dan kata kuantum dapat ditemukan dalam rumusan hukum termodinamika pertama oleh Mayer dalam tulisannya yang ditemukan pada tanggal 24 Juli 1841. Pada tahun 1901, yaitu sebelum bertemunya oleh Philip Leonard, Mark Flos menggunakan kuanta yang berarti kuanta materi dan listrik, gas dan panas pada tahun 1905 sebagai tanggapan terhadap karya Flench dan karya eksperimental Leonard yang menjelaskan hasil dengan menggunakan istilah kuanta listrik. Albert Einstein menyatakan bahwa radiasi ada dalam paket-paket yang terlokasi secara spasial yang disebut kuanta cahaya atau lekcuanta. Lekcuanta. Nah, nah,
Baiklah, sekarang kita memasuki materi yaitu kita akan membahas mengenai sumur potensial persegi hingga. Misalnya, elektron terperangkap dalam sumur potensial terhingga seperti jika energi E kecil dari B0, secara klasik elektron tak dapat keluar daerah itu. Tetapi secara kuantum, karena potensial itu terhingga elektron masih berpeluang berada di luar daerah, min A kecil dari X kecil dari A. Syarat batas hanyalah, nah di sini kan eh, ada sumbu potensial persegi. Nah, kita gambar di sebelah kiri yaitu bin A dan di sebelah kanan adalah A. Nah, dan setiap bagian kita tandai ada E kecil dari F0. Sehingga bersama Schrödinger untuk daerah min A kecil dari A kecil dari A adalah dengan diperoleh sebagai berikut. Untuk daerah X besar sama dengan A bersama Schrödinger. Lanjut. Nah, tadi kan sebelum kita masuk ini kan kita ada membahas sumur potensial persegi dan juga Schrödinger. Nah, di sini kita akan bersama-sama menjelas dan menganalisis atau mencermati apa itu sumur potensial, apa itu Schrödinger. Nah, keduanya itu berkaitan. Pada daerah X besar dari min A, potensial adalah 0, maka persamaan Schrödinger menjadi minus H bar kuadrat D kuadrat. Maaf, min H bar kuadrat per 2M dikali D2 besi per dx kuadrat sama dengan E besi atau D kuadrat besi per dx kuadrat sama dengan K2 besi. Di mana K sama dengan akar min 2 ME per H. Walaupun E negatif untuk keadaan terikat, berubah dan harus lebih besar daripada min PO yang disebabkan oleh teorema klasik yang menyebutkan bahwa E besar P min dalam kurung soal karena itu satu juga harus real dan positif solusinya. Besi dalam kurung X sama dengan C sin dalam kurung X ditambah D cos sama dengan ln X untuk dalam kurung min 8 kecil dari X kecil dari A. Nah, selanjutnya di dalam kurung X sama dengan min B0 min A kecil dari X kecil dari A. Selanjutnya 0, X lebih besar daripada 0. Nah, ini udah mulai kebayang nggak sih penjabarannya? Nah, ayo kita lanjut. Di mana P0 adalah konstanta positif seperti dinding pada dua keadaan. Nah, tadi kan ada dinding eh, grafik, yaitu yang ditandai oleh min A sama A. Nah, dinding potensial fungsi delta. Sumur potensial hingga berlaku pada dua keadaan. Keadaan terikat dengan E kecil dari 0 dan keadaan hamburan dengan E lebih besar dari 0. Solusi umum adalah psi X sama dengan AE XP dalam kurung min KX ditambah BE XP dalam kurung KX. Tetapi bagian pertama akan bernilai tak berhingga pada X sama dengan min tak berhingga. Maka solusi fisis yang dapat diterima, fisis
dalam kurung X sama dengan BEX K, KX untuk dalam kurung K lebih kecil dari min A. Dalam daerah min A kecil dari X kecil dari A, F dalam kurung X sama dengan min P0 dan persamaan Schrödinger menjadi min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat besi per DE kuadrat ditambah P0 besi sama dengan E besi atau D kuadrat besi per DE kuadrat sama dengan min ln kuadrat besi. L sama dengan akar 2M dalam kurung E ditambah P0 sama dengan H bar. Kabar. Nah, baiklah selanjutnya yaitu cos adalah fungsi genap dan sin adalah fungsi ganjil. Nah, maka solusi umumnya adalah besi dalam kurung X sama dengan PE min KX D, yaitu untuk X lebih besar daripada A. Dan cos dalam kurung 1X untuk dalam kurung 0 kecil dari X kecil dari A. Dan besi dalam kurung min X untuk dalam kurung untuk X lebih kecil dari 0. Nah, dari sifat kontinu dari sifat kontinuitas besi dalam kurung X pada X sama dengan A, kita dapatkan PE kuadrat min KA sama dengan D cos dapur ln A. Dari konstituitas besi dalam kurung X sama dengan DE, kita peroleh KPE kuadrat min KA sama dengan min D sin dalam kurung ln A. Nah, udah mulai kebayang nggak sih apa sih sumber potensial itu? Bagaimana cara mencari rumusnya atau penurunannya? Ayo kita lanjut. Nah, di sini ada grafik yaitu koefisien transmisi sebagai fungsi energi. Nah, di sini ada grafik yang ditandai setiap eh, titik-titik pada grafik itu yaitu V per 2. 2 yaitu V, kemudian 3V per 2, 2V sama yang terakhir 5V per 2. Nah, di atasnya juga dikasih tan kuadrat yang menunjukkan kepada nilai V dan juga eh, grafik yang menunjukkan dinding lebar dan ada dalam dinding lebar dan tinggi. Nah, koefisien transmisi sebagai fungsi energi dinding lebar dan dalam, jika Z0 sangat besar, titik perpotongan hanya terjadi sedikit di bawah Zn. Nah, Zn ini yaitu persamaan sama dengan NV per 2. Nah, NV per 2 ini dengan N bilangan ganjil. Nah, selanjutnya, dinding sempit dan dangkal saat P0 menurun terdapat lebih sedikit dan sedikit keadaan terikat hingga akhirnya untuk Z0, ZV per 2, di mana bilangan ganjil terendah menghilang hanya terdapat satu. Sekarang kamu boleh menarik dan menomalisir besi jika kamu tertarik E lebih besar daripada 0, Vx sama dengan 0, jadi besi X sama dengan AE kuadrat IKX ditambah BE kuadrat min IKX untuk X lebih kecil dari min A. Nah, di sini juga ada grafik nih.
ada grafik keadaan energi, yaitu di mana masing-masing besi ada tingkatan, yaitu besi 3, besi 2, besi 1, dan besi 0. Terlihat jumlah tingkat energi sangat bergantung pada harga Pi0A kuadrat sama misalnya untuk Pi0A kuadrat kecil dari sama dengan Pi H kuadrat per 4M per 0 hanya ada satu dan Pi0A kuadrat kecil dari sama dengan Pi H bar kuadrat per 2M 0 adalah dua tingkat energi. Nah, dua tingkat energi itu yaitu grafik besi dua itu ada dua grafik atau gelombang. Selanjutnya, nah jelas bahwa meskipun potensial yang dialami elektron itu terhingga, namun karena E kecil dari V kecil dari 0, energi tetap deskrip keadaan energi yang deskrip itu merupakan ciri dari partikel yang terikat dari sumur potensial. Hmm. Karena potensial itu berhingga, fungsi-fungsi eigen mempunyai ekor yang berbentuk eksponensial menurun di bawah sumur, artinya elektron mempunyai peluang berada di luar sumur. Nah, selanjutnya besi X sama dengan AE kuadrat IKX ditambah BE kuadrat min KIKX untuk X kecil daripada min A. Nah, di mana seperti biasanya K akar 2 ME per habar di dalam sumur di mana Px sama dengan min P0. Besi dalam kurung X sama dengan C sin dalam kurung 2X ditambah D cos 1X untuk dalam kurung min A kecil dari X kecil dari A di mana sama persis sebelumnya Len sama dengan akar 2M dalam kurung E ditambah P 0 sama dengan H bar. Nah, lanjut. Nah, yuk kita pembahasan contoh kasus. Nah, yaitu kita akan menyelesaikan Schrödinger untuk daerah min A kecil dari X kecil dari A. Nah, tadi kan kita juga membahas beberapa Schrödinger yang juga membahas min A lebih kecil dari X kecil dari A. Nah, di sini kita akan menguak seperti apa sih eh, penyelesaian Schrödinger itu? Apakah akan lebih mudah jika diaplikasikan dan apakah susah jika diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, ayo kita sama-sama membahas yaitu jika minus H bar kuadrat per 2M dikalikan D do dikalikan dengan atau dikalikan do kuadrat besi per do x kuadrat ditambah F besi sama dengan persamaan satu. Nah, di mana V sama dengan 0 min H kuadrat per 2M itu dikalikan do kuadrat besi per do X kuadrat ditambah 0 sama dengan E besi. Nah, di sini udah mulai kelihatan kan bagaimana jalannya. Kemudian min habar kuadrat per 2M dikali do kuadrat besi per do X kuadrat. Dikurang E besi sama dengan 0. Nah, kemudian H bar kuadrat per 2M
do kuadrat besi per do X kuadrat ditambah besi sama dengan 0. Kemudian do kuadrat besi sama dengan do X kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat dikali besi sama dengan 0. Nah, dengan K kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat, yaitu di persamaan kedua. Do kuadrat besi per do X kuadrat ditambah K kuadrat besi sama dengan 0. Yang memiliki solusi sebagai berikut. X di dalam kurung X sama dengan cos KX dan dalam kurung X sama dengan sin KX. Dengan K kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Untuk daerah X lebih besar daripada A. Persamaan Schrödinger 1 menjadi minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat besi per do X kuadrat ditambah V besi sama dengan besi. Dengan V dalam kurung X sama dengan P0 dan P0 lebih besar daripada sehingga min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat besi sama dengan do kuadrat dikali besi per do X kuadrat ditambah P besi sama dengan besi. Nah, selanjutnya min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat kemudian besi per do X kuadrat ditambah P0 besi sama dengan besi. Kemudian min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat besi per do kuadrat ditambah dalam kurung P0 dikurang besi sama dengan 0. Kemudian do kuadrat besi per 2X kuadrat dikurang 2M per H bar kuadrat di dalam kurung P0 dikurang besi sama dengan 0. Dengan K2 sama dengan 2M per H bar kuadrat di dalam kurung P0 dikurang Dan ini adalah persamaan ketiga. Jika elektron lebih kecil dari P0, maka besi dalam kurung X merupakan fungsi eksponensial yang merupakan menurun menuju 0 di X sama dengan tak terhingga. Jadi untuk X lebih besar dari A, besi dalam kurung X sama dengan CE pangkat min KX dengan K kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat di dalam kurung P0 dikurang dan ini adalah persamaan keempat. Syarat kontinu X sama dengan plus minus A untuk cos KX dan CE min KX cos KA sama dengan do CE min KA dan persamaan kelima. Kemudian do cos KA per do A sama dengan do CE pangkat min KA per do A. Dan min K sin KA sama dengan min K CE pangkat min KA persamaan 6. Nah, di sini kita harus membagi, yaitu membagi persamaan 5 ke persamaan 6 ke persamaan 5 sehingga min K sin KA per
cos KA sama dengan min K, CE pangkat min KA per CE pangkat min KA. Min K tan KA sama dengan min K ke persamaan 7. Nah, ruas kanan dan kiri sama-sama dikali dengan alfa atau A. Min KA tan KA sama dengan min KA. Untuk sin KX sama dengan CE min K X persamaan 8 do sin KA per do A sama dengan do CE min KA sama dengan do A. K cos AK sama dengan min KCE min KA ke persamaan ini ke 9. Nah, kemudian kita harus membagi persamaan 9 ke persamaan ke-8. Sehingga kita akan mendapat hasil K cos KA per sin KA sama dengan min K CE pangkat min KA per CE min KA. K CTG KA sama dengan min K sama-sama dikali dengan A. Nah, kemudian KA CTG, KA per min KA ke persamaan 10. Di mana dari persamaan 2 dan 4, K kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat, K2 sama dengan 2M per H bar kuadrat di dalam kurung P0 dikurang E. Sehingga dalam kurung KA kuadrat ditambah KA kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat A kuadrat ditambah di dalam kurung 2M per H bar kuadrat P0 dan dikurang E A kuadrat. Nah, kemudian KA kuadrat ditambah KA kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat A pangkat 2 dalam kurung E ditambah P0 dikurang E. Dalam kurung KA kuadrat ditambah KA kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat A kuadrat PO persamaan ke-11. Dari persamaan 2 dapat kita ketahui K2 sama dengan 2M. E sama dengan per H bar kuadrat 2ME sama dengan H bar kuadrat K2. EN sama dengan H bar kuadrat KN pangkat 2 per 2M dengan N sama dengan 0, 1, 2 ke persamaan 12. Nah, jadi dari persamaan 12, meskipun potensial yang dialami elektron itu terhingga, maka E kecil dari P0 energi tetap di deskripsi. Nah, ini beberapa referensi yang dapat saya ambil dan lebih dan kurang saya mohon maaf apabila saat presentasi ada yang salah. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.